Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang gas kromatografi, mass spectrometry atau GCMS. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Osin dengan NIM 43223061. Saya Yusnia dengan NIM 43223049. Saya Salsabila dengan NIM 43223066. Saya Ostin Sakapasmino dengan NIM 43223055. Saya Salsabila dengan NIM 43223066 akan memperkenalkan kepada kalian sebuah alat canggih yang mampu mengidentifikasi ribuan zat kimia dalam hitungan detik yang dikenal sebagai gas kromatografi mass spectrometry. Nah, gas kromatografi mass spectrometry atau dikenal sebagai GCMS adalah teknik analisis yang menggabungkan kemampuan pemisahan dari kromatografi gas dengan kemampuan identifikasi dari spektrometri mass atau MS. Kromatografi dapat diartikan sebagai metode atau teknik pemisahan molekul berdasarkan perbedaan pola pergerakan. Adapun jenis-jenis dari GCMS itu sendiri, yang pertama kromatografi gas cair, di mana fase diamnya berupa cairan yang diikatkan pada suatu pendukung sehingga solut akan terlarut dalam fase diam. Yang kedua, kromatografi gas padat, di mana fase diamnya berupa padatan dan kadang-kadang berupa polimeri. Adapun sejarah dari GCMS itu sendiri, sejak tahun 1960, GCMS digunakan secara luas dalam kimia organik untuk pemisahan dan analisis senyawa organik. Dalam beberapa situasi, GC dapat membantu dalam mengidentifikasi sebuah senyawa kompleks. Sejak saat itu terjadi kenaikan penggunaan yang sangat besar dari metode ini. Ada dua alasan utama terjadinya hal tersebut. Yang pertama adalah telah ditemukannya alat yang dapat menguapkan hampir semua senyawa organik dan mengionkan uap. Kedua, fragmen yang dihasilkan dari ion molekul dapat dihubungkan dengan struktur molekulnya. Adapun fungsi dari GCMS itu sendiri, yang pertama fungsi gas kromatografi, yang dimana berfungsi untuk menganalisis jumlah senyawa secara kuantitatif, yang merupakan salah satu teknik spektroskopi yang menggunakan prinsip pemisahan campuran berdasarkan perbedaan kecepatan migrasi komponen-komponen penyusunnya. Yang kedua, mass spectrometry, di mana mass spektrometer ini berfungsi sebagai detektor untuk menganalisis struktur molekul analitnya. Selanjutnya yaitu prinsip kerja. Yang pertama, gas pembawa lewat melalui satu sisi detektor, kemudian memasuki kolom. Di dekat kolom ada suatu alat di mana sampel-sampel bisa dimasukkan ke dalam gas pembawa atau tempat injeksi. Sampel-sampel tersebut dapat berupa gas atau cairan yang volatil atau mudah menguap. Lubang injeksi dipanaskan agar sampel teruapkan dengan cepat. Yang kedua, aliran gas selanjutnya menemui kolom. Kolom berisi suatu padatan halus dengan luas permukaan yang besar dan relatif inert. Sebelum diisi ke dalam kolom, padatan tersebut diimpregnasi dengan cairan yang diinginkan yang berperan sebagai fase diam atau stasioner sesungguhnya. Cairan ini harus stabil dan non-volatil pada temperatur kolom dan harus sesuai dengan pemisahan tertentu. Setelah muncul dari kolom itu, aliran gas lewat melalui sisi lain detektor, maka ilusi zat terlarut dari komponen mengatur ketidaksetimbangan antara dua sisi detektor yang direkam secara elektrik. Berikutnya metode analisis. Yang pertama, persiapan sampel. Sampel yang akan dianalisis biasanya harus dalam bentuk gas atau mudah menguap. Jika tidak, sampel perlu diekstraksi atau didesolval dalam pelarut yang sesuai. Kemudian kedua, injeksi sampel. Sampel diinjeksikan ke dalam alat GC menggunakan alat injektor. Injektor ini memanaskan sampel hingga menjadi gas. Ketiga, pemisahan pada gizi sampel gas dialirkan melalui kolom kromatografi yang berisi fase diam atau stationary phase. Kemudian senyawa-senyawa dalam sampel dipisahkan berdasarkan perbedaan volatilitas dan interaksi dengan fase diam. Kemudian senyawa dengan volatilitas lebih tinggi atau interaksi lebih lemah dengan fase diam akan keluar dari kolom lebih cepat dibandingkan senyawa lainnya. Keempat, deteksi dan identifikasi dengan MS. Senyawa yang keluar dari kolom GC masuk ke detektor MS. Kemudian di dalam MS, senyawa tersebut diionisasi biasanya dengan metode ionisasi elektron impact atau EA yang mengubah molekul menjadi ion bermuatan.
Selanjutnya, ion-ion tersebut kemudian dipisahkan berdasarkan rasio massa-massa menggunakan analyzer. Kemudian spektrum massa yang dihasilkan menunjukkan puncak-puncak yang mewakili ion-ion dengan M/S tertentu. Yang kelima itu analisis data. Data spektrum massa dibandingkan dengan database spektrum massa yang diketahui untuk mengidentifikasi senyawa-senyawa dalam sampel. Setiap puncak dalam kromatogram gizi atau yang menunjukkan senyawa terpisah diidentifikasi berdasarkan pada spektrum massa yang unik. Adapun keunggulan dari alat GCMS yang pertama yaitu efisien, resolusi tinggi sehingga dapat digunakan untuk menganalisa partikel berukuran sangat kecil seperti polutan dalam udara. Kedua, aliran fase bergerak sangat terkontrol dan kecepatannya tetap. Ketiga, pemisahan fisik terjadi dalam kolom yang jenisnya banyak sekali, panjang dan temperaturnya dapat diatur. Keempat, banyak sekali macam detektor yang dapat dipakai pada kromatografi gas. Saat ini dikenal 13 macam detektor dan respon detektor adalah proporsional dan dengan jumlah tiap komponen yang keluar dari kolom. Kelima, sangat mudah terjadi pencampuran uap sampel ke dalam fase bergerak. Keenam, kromatograf sangat mudah digabung dengan instrumen fisika kimia yang lainnya. Ketujuh, analisis cepat biasanya hanya dalam hitungan menit. Kedelapan, tidak merusak sampel, dan yang kesembilan, sensitivitas tinggi sehingga dapat memisahkan berbagai senyawa yang saling bercampur dan mampu menganalisa berbagai senyawa meskipun dalam kadar atau konsentrasi rendah. Seperti dalam udara, terdapat berbagai macam senyawa yang saling bercampur dan dengan ukuran partikel atau molekul yang sangat kecil. Baik, untuk materi selanjutnya itu kekurangan pada spektromatografi, mass spectrometry. Kekurangan yang pertama yaitu teknik kromatografi gas terbatas untuk zat yang mudah menguap. Yang kedua, GCMS kurang cocok untuk analisa senyawa labil pada suhu tinggi karena akan terdekomposisi pada awal pemisahan. Yang ketiga yaitu kromatografi gas tidak mudah dipakai untuk memisahkan campuran dalam jumlah besar. Yang keempat, pemisahan pada tingkat yang mudah dilakukan. Pemisahan pada tingkat gram mungkin dilakukan, tetapi pemisahan dalam tingkat pon atau ton sukar dilakukan, kecuali jika ada metode lain. Yang kelima, fase gas dibandingkan sebagian besar fase cair, tidak bersifat reaktif terhadap fase diam dan zat terlarut. Kemudian perbandingan alat GCMS dengan alat lain. Yang pertama itu High Performance Liquid Chromatography (HPLC). GCMS digunakan untuk senyawa volatil dan thermal stabil, memberikan identifikasi berdasarkan waktu retensi dan spektrum massa. HPLC digunakan untuk senyawa yang kurang volatil dan thermal stabil. Deteksi menggunakan berbagai detektor seperti UV vis, fluoresensi, atau detektor massa LC-MS. Keunggulan GCMS lebih baik untuk senyawa yang mudah menguap dan thermal stabil. Keunggulan HPLC lebih fleksibel untuk analisis senyawa non-volatil dan dapat bekerja pada suhu kamar. Baik, perkenalkan saya Yusniar dengan NIM 43223049. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang perbedaan alat gas kromatografi mass spectrometry atau GCMS dengan alat lain. Selanjutnya itu perbedaan alat gas kromatografi mass spectrometry atau GCMS dengan alat Fourier Transform Infrared Spectroscopy atau FTIR. Perbedaan yang pertama di sini itu untuk GCMS dia memberikan informasi komposisi dan struktur fragmen molekul, sedangkan untuk FTIR itu dia memberikan informasi tentang gugus fungsi dan ikatan kimia melalui serapan inframerah. Perbedaan yang kedua itu dilihat dari keunggulannya. Untuk GCMS itu
Dia lebih tepat dalam mengidentifikasi molekuler. Sedangkan untuk FTIR itu dia cepat dan non-destruktif, baik digunakan untuk mengidentifikasi gugus fungsi. Selanjutnya itu perbedaan alat gas kromatografi mass spektrometri dengan alat nuklir magnetic resonansi atau NMR spektroskopik. Nah, perbedaan yang pertama di sini yaitu untuk GCMS dia mengidentifikasi dan mengukur senyawa berdasarkan massa dan fragmen ion. Sedangkan untuk NMR itu dia memberikan informasi struktur molekul melalui interaksi nukleus atom dan medan magnet. Untuk perbedaan yang kedua itu dilihat dari keunggulan kedua alat. Untuk GCMS sendiri itu dia lebih baik untuk analisis campuran kompleks dan memberikan identifikasi berdasarkan massa. Sedangkan untuk NMR itu dia memberikan informasi struktur yang mendetail tanpa memerlukan standar. Nah, selanjutnya yaitu perbedaan alat gas kromatografi mass spektrometri dengan alat flame ionization detector atau FID pada gas kromatografi. Nah, perbedaan yang pertama di sini yaitu untuk GCMS sendiri dia menggunakan detektor massa untuk memberikan informasi kualitatif dan kuantitatif, sedangkan untuk GCFID itu dia menggunakan detektor ionisasi api terutama untuk analisis kuantitatif hidrokarbon. Perbedaan yang kedua di sini itu dilihat dari keunggulan. Untuk GCMS sendiri itu dia lebih spesifik dan sensitif dalam identifikasi senyawa, sedangkan untuk GCFID itu dia lebih murah dan sederhana terutama untuk analisis kuantitatif. Saya Salsabila dengan NIM 43223066. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Yunianti, yaitu jelaskan mekanisme bagaimana fase diam dapat memperbaiki bentuk puncak jika semisal terjadi masalah dengan Tilemplex pada kromatogram. Jika semisal terjadi masalah dengan Tilemplex pada kromatogram, fase diam dapat membantu memperbaiki bentuk puncak melalui beberapa mekanisme. Yang pertama itu selektivitas. Fase diam yang lebih selektif akan berinteraksi lebih kuat dengan analik tertentu, sehingga analik tersebut tertahan lebih lama di kolom dan terpisah dengan lebih baik dari analik lain. Hal ini dapat membantu mengurangi overall antar puncak dan menghasilkan puncak yang lebih tajam. Yang kedua, fase diam dengan kapasitas yang lebih besar dapat menampung lebih banyak analit sehingga analit tidak saling berdesakan dan overloading pada kolom. Hal ini dapat membantu mengurangi peak pada Broding dan menghasilkan puncak yang lebih tajam. Yang ketiga, ukuran partikel. Fase diam dengan partikel yang lebih kecil akan menghasilkan puncak yang lebih tajam karena efek difusi yang lebih kecil. Namun, partikel yang lebih kecil juga dapat meningkatkan tekanan balik pada kolom, sehingga perlu dipertimbangkan keseimbangan antara resolusi dan efisiensi. Dan yang keempat, modifikasi fase diam. Fase diam dapat dimodifikasi dengan berbagai cara untuk meningkatkan selektivitas dan kapasitasnya. Modifikasi ini dapat berupa penambahan gugus fungsional, penggunaan material yang berbeda, dan impregnasi dengan senyawa lain. Baik, perkenalkan nama saya Yusniar dengan NIM 43223049. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Jaslam Kurniawan Jupri, yaitu bagaimana gas kromatografi mass spektrometri mengatasi isu-isu yang berkaitan dengan analisis senyawa yang mudah menguap versus senyawa yang non volatil. Apakah ada penyesuaian khusus yang perlu dilakukan? Nah, seperti yang kita ketahui bahwa gas kromatografi mass spektrometri atau GCMS adalah teknik analisis yang sangat efektif untuk senyawa yang mudah menguap atau volatil, tetapi bisa mengalami kesulitan ketika digunakan untuk senyawa yang tidak mudah menguap atau non volatil. Berikut adalah cara gas kromatografi mass spektrometri mengatasi isu-isu yang berkaitan dengan analisis kedua jenis senyawa ini serta penyesuaian yang diperlukan. Yang pertama yaitu untuk analisis senyawa mudah menguap.
GCMS atau gas kromatografi mass spektrometri sangat efektif untuk senyawa yang mudah menguap karena metode ini memisahkan senyawa berdasarkan volatilitasnya. Berikut adalah beberapa fitur utama yang mendukung analisis senyawa yang mudah menguap. Yang pertama yaitu kolom kapiler. Penggunaan kolom kapiler yang panjang dan sempit dalam gas kromatografi memungkinkan pemisahan yang efisien dari senyawa-senyawa yang mudah menguap berdasarkan perbedaan volatilitas dan interaksi dengan fase diam. Yang kedua itu detektor mass spektrometer. Setelah pemisahan, senyawa-senyawa yang mudah menguap terionisasi dan dianalisis oleh detektor mass spektrometer, memungkinkan identifikasi yang tepat berdasarkan massa molekul dan pola fragmentasi. Yang kedua itu penyesuaian untuk analisis senyawa non volatil. Untuk senyawa yang tidak mudah menguap atau memiliki titik didih yang sangat tinggi, GCMS atau gas kromatografi mass spektrometri memerlukan penyesuaian khusus karena senyawa ini mungkin tidak cukup volatil untuk dianalisis secara langsung oleh gas kromatografi. Penggunaan dari fertilisasi, pirolisis, kolom suhu tinggi, dan thermal desorption adalah beberapa teknik yang memungkinkan gas kromatografi mass spektrometri mengatasi keterbatasan volatilitas senyawa. Dengan penyesuaian ini, gas kromatografi mass spektrometri dapat digunakan secara efektif untuk berbagai macam senyawa, baik yang mudah menguap maupun yang tidak mudah menguap. Demikian jawaban dari saya. Perkenalkan, saya Wastin. Saya akan menjawab pertanyaan dari Prisi, yaitu dalam hal biaya dan efisiensi waktu, bagaimana GCMS dibandingkan dengan metode analisis lain. Apakah biaya operasional dan pemeliharaan alat GCMS sebanding dengan manfaat yang diperoleh? Jadi biaya operasional dan pemeliharaan GCMS memang tinggi, namun sebanding dengan manfaat yang diperoleh, terutama dalam hal keakuratan, ketepatan, dan kemampuan untuk menganalisis campuran kompleks secara efisien. Jika suatu laboratorium memerlukan identifikasi dan kuantifikasi senyawa dengan tingkat presisi tinggi, terutama dalam sampel yang kompleks, investasi dalam GCMS seringkali sepadan. Namun, untuk aplikasi yang lebih sederhana atau yang memerlukan analisis rutin dengan kompleksitas rendah, metode lain yang lebih ekonomis mungkin lebih tepat. Perkenalkan, nama saya Osin. Saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya Pratiwi. Pertanyaannya yaitu bagaimana perkembangan teknologi dalam GCMS yang telah meningkatkan kemampuan analisis. Jadi perkembangan teknologi dalam GCMS telah meningkatkan kemampuan analisis melalui beberapa cara, yaitu yang pertama detektor sensitivitas tinggi seperti detektor time of flight dan triple quadruple. Yang kedua yaitu teknologi ionisasi termasuk ionisasi elektron dan ionisasi kimia dengan suhu rendah. Yang ketiga, pemrosesan data dan algoritma, software analisis lanjutan dan automatic mass spectral deconvolution. Yang keempat, teknik kromatografi yang lebih baik, kolom kromatografi kapiler dan fase kolom yang lebih selektif. Kelima, kapasitas analisis tinggi kombinasi dengan teknik dan penggunaan otomatisasi. Yang keenam, miniaturisasi dan portabilitas perangkat GCMS portable untuk analisis di lapangan. Ketujuh, metode analisis baru, studi metabolisme dan proteogenisme, serta non-targeted analysis. Pengembangan ini meningkatkan kecepatan, keakuratan, dan sensitivitas analisis di berbagai bidang. Itu tadi yang dapat saya paparkan melalui pertanyaan yang diberikan teman saya. Sekian dan terima kasih. Baik, adapun kesimpulan dari hasil presentasi kami yaitu GCMS atau gas kromatografi mass spektrometri adalah metode yang mengkombinasikan kromatografi gas dan spektrometer untuk mengidentifikasi senyawa yang berada dalam analisis sampel. Fase diamnya itu dapat berupa satu zat padat yang ditempatkan di dalam satu kolom atau dapat juga berupa cairan terserap atau terabsorpsi.
yang ditempatkan di dalam kolom. Nah, untuk fase geraknya itu dapat berupa gas, yaitu gas pembawa, atau dapat juga berupa cairan. Itulah tadi presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalam.